datang di acara yang paling seru nih. Apa yang Kak Kiki? Hari ini kita bakalan melanjutkan podcast episode 4. Perkenalkan, aku Devi dan Aku Dio. hari ini kita berdua akan menemani kalian untuk berbicara dengan narasumber kita dan memandu podcast pada episode 4 kali ini. Pastinya seru banget. Iya. Nah, Kak Dio, kita itu di episode 4 kali ini mau ngomongin apa sih? Ngomongin apa ya? Oh ini nggak sih Kak Dep? Saya tuh mau bahas tentang prodi yang ada di fakultas kita. Kebetulan di tahun 2024 kemarin itu kita baru buka 2 program studi. Apa aja Kak Dio? Ada Food Processing and Innovation dan Culinary and Nutrition. Nah, kalian pasti penasaran kan apa sih bedanya dari kedua program studi yang dimiliki oleh FTP UKWMS nih? Nah yang paling terbaru kan ada Culinary nih, Kak. Iya, Karena betul. baru di angkatan 24. Karena di angkatan kita di angkatan 23 itu sebenarnya belum ada nih Culinary karena baru di angkatan 24. Betul banget. Nah, untuk membantu pembahasan kali ini Kak Dio, kita sudah kedatangan dosen yang paling gaul buat membahas perbedaan dari food processing and innovation dan juga culinary and nutrition. Mari kita sambut Dr. Rerum Naturalium Ignatius Radik Astadi Praptono Jati, Sarjana Teknologi Pertanian, Magister Pertanian, atau yang biasa kita panggil Pak Radi. Oh, thank you. Ini dosen gaul kita nih. Oke, nah mungkin nih kalau misalkan di episode sebelumnya foodies udah tertarik sama foodcast, mungkin boleh tulis di kolom komentar kalian paling suka episode yang mana sih? Atau mungkin baru episode ini ya Kak Dio yang berkesan banget nih para foodies. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi di depan, kita akan mulai nih dari pertanyaan-pertanyaan yang umum dulu ya. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Radix, seperti yang kita tahu di FTP kan program studinya teknologi pangan kan dari dulu sampai di tahun 2024 dan sekarang di tahun 2025 ini ada bukan mata kuliah sih, lebih ke program studi yang baru. Nah, menurut Pak Radix nih, gimana awal terbentuknya program studi tersebut Pak yang Culinary and Nutrition? Oke, baik. Oke, terima kasih pertanyaannya ya, Dio ya. Oke. Halo Budi semua. Ya, gini, untuk program studinya ya di kita di Fakultas Teknologi Pertanian ini kan memang program studinya kan ini ya, apa namanya, teknologi pangan. Namanya memang programnya teknologi pangan. Nah, kemudian kalau tadi disebutkan bahwa ada 2 program studi, mungkin aku luruskan dikit ya. Aku luruskan dikit itu kalau kita mengacu pada peraturan pemerintah itu memang kita posisinya bukan program studi, tapi memang program ya. Kita sebutkan ini sebagai program saja. Jadi itu ada di bawah teknologi pangan. Ada di bawah teknologi pangan. Jadi teknologi pangan itu punya 2 program, yaitu Food Processing and Innovation dan juga Culinary and Nutrition gitu. Awalnya seperti apa? Tadi ya, pertanyaannya kok kemudian dimunculkan itu begitu ya. Nah, sebenarnya kan kalau kita apa-apa itu kita selalu ngomong tentang sebenarnya di luar sana ya, di dunia kerja itu butuh apa sih gitu. Awalnya kan pasti selalu yang selalu kita atur adalah kan pasti teman-teman maunya setelah lulus kerja kan. Jadi kita tanya tuh dari di luar tuh butuh apa ya, jadi mereka butuh apa sih. Nah, dirasa-rasakan bahwa banyak sekali kemudian berkembang di industri itu mereka butuh formulator, mereka butuh research and development yang memang udah langsung bisa membuat produk terkait dengan itu gitu ya, perkembangannya terkait dengan itu. Kalau selama ini teknologi pangan memang pinter ya, secara sainsnya juga pinter, secara banyak hal untuk membuat produk-produk industri itu juga pintar. Cuman memang dirasa perlu kemudian dibekali secara lebih dalam tentang bagaimana caranya itu untuk mengolah dalam artian cooking, proses-proses cooking dan lain sebagainya, karena
itu yang diminta. Ini banyak industri minta itu, kemudian juga banyak hotel, catering, usaha-usaha kuliner seperti itu yang memang membutuhkan ilmu seperti itu. Nah, kemudian kita menyikapinya dengan oke lah, kita buat programnya dari teknologi bank kita buat ya seperti kira-kira seperti itu. Nah, berarti kan di antara dua program ini itu kan pasti punya kesamaan dan juga perbedaan nih. Yes. Mungkin Pak Radix bisa share ke teman-teman perbedaannya apa, persamaannya itu apa gitu. Jadi kita ngomong tentang persamaannya dulu nih. Persamaannya dulu karena kita memang ada di bawah payungnya teknologi pangan. Artinya yang sama adalah semua hal yang memang sudah digariskan untuk dimiliki oleh seorang lulusan teknologi pangan. Nah, ngacu sama siapa tuh? Itu ngacu sama yang namanya organisasi kita, itu namanya Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia. Nah, Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia atau PATI ini juga mengacu pada ILT ya, mengacu pada International Technology ya, IFT. Jadi memang di sana mereka mengatur atau membuat garis-garis besar gitu tentang apa yang harus dimiliki seorang teknologi pangan, ya lulusan dari teknologi pangan. Nah, itu yang sama. Jadi dua program ini memiliki hal yang sama. Nah, kemudian kalau pertanyaannya kemudian adalah apa sih yang berbeda gitu ya? Apa sih yang berbeda? Nah, kalau yang food processing and innovation itu seperti yang selama ini kita jalankan di teknologi pangan, itu sama. Kemudian kalau teman-teman yang di culinary and nutrition itu diarahkan lebih kepada memang praktek-praktek kuliner. Yang membedakan itu, jadi praktek-praktek kuliner. Jadi dimulai dengan misalnya di semester 3 ya, di semester 3 itu mulai dari dasar dari proses kuliner ya, memotong, ya, memotong model-model pengolahan cooking yang benar ya, cooking yang benar mulai dari proses-proses yang sederhana, merebus, mengukus dan lain sebagainya itu mulai dikenalkan di situ. Sampai nanti ada yang cuisine something gitu ya, yang lebih advance lagi. Nah, mulai di situ. Jadi perbedaannya di sini kalau untuk processing lebih ke arah industrial itu, kalau untuk yang culinary lebih ke arah practical, lebih sebenarnya lebih ke small scale, tapi yang memang practical, yang kalau kita kenal sebagai kuliner seperti itu sih. Seru banget. Kedengarannya seru banget. Kalau Kak Gio nih, semisalkan kita masuk di tahun 2025, lebih tertarik masuk yang mana Gio? Nah, kayaknya aku lebih tertarik ke kuliner sih. Sama sih. Karena lebih suka masak. Iya, benar-benar. Gitu ya. Iya. Karena kan gini tuh Pak, biasanya teman-teman yang biasanya mau masuk kuliah ini kadang kan kayak sukanya masak, tapi mereka awalnya yang di episode 2023 kan hanya ada di inovasi di food processing and innovation, sedangkan di 2004 kan banyak nih yang angkatan 24 yang dari sekolah-sekolah yang emang SMK-nya sudah masak, dan mereka jadi kebantu banget Pak di kuliner itu. Benar sih. Nah, kalau misalkan untuk gelarnya nanti nih Pak, ketika anak-anaknya itu sudah lulus, apakah ada perbedaan gelar antara Food processing innovation dan juga culinary and nutrition? Kalau untuk gelarnya sih sama ya. Kalau untuk gelarnya karena memang kita menginduk pada teknologi pangan di atasnya, jadi gelarnya sama, teknologi pangan. Cuman kalau kita lihat dari transkripnya, nah pasti akan ada perbedaan itu jelas terlihat sih. Tapi kalau gelarnya sih sama, sarjana teknologi pangan. Nah, aku mau nanya Pak, bisa dibantu jelasin nggak Pak? Di food processing innovation itu kita belajar apa aja gitu, supaya teman-teman itu tahu. Oke. Ya. Di food processing and innovation itu kalau sebenarnya kan kalau secara ini mungkin untuk teman-teman yang benar-benar belum tahu gitu ya, belum tahu gitu. Kalau saya menjelaskan sih kalau food processing and innovation itu pokoknya kita mengolah sesuatu atau menjadikan sesuatu itu lebih baik mulai dari panenan hasil dari para petani. Jadi kita bukan ini ya, kita bukan, kan kadang-kadang bingung tuh ada pertaniannya namanya gitu ya. Jadi kita nggak bertani ya, kita nggak tanam padi gitu, nggak kayak gitu, tapi kita mulai dari pasca panennya. Jadi setelah itu jadi padi setelah dipanen, kemudian kita olah, kita apakan sih ya. Berarti bukan cuma ngolah doang ya, bukan semata-mata mengolah, tapi
apa namanya dari pasca panen itu bagaimana supaya umur simpan panennya lebih panjang, gimana kita kemasnya itu sampai kemudian apa namanya itu opportunity banyak banget. Dan kalau saya lihat kok kayaknya nih yang justru melakukan usaha-usaha itu kok kayaknya ada juga yang tidak ada basicnya sama sekali. Basicnya sama sekali tentang pangan dan gizi itu nggak ada gitu, basic-basicnya. Mungkin nggak tahu ya mereka belajar dari mana gitu, tapi itu benar-benar peluang karena untuk bisnis itu sangat-sangat menjanjikan. Dan trennya memang sekarang kan makan sehat. Makanan sehat, ya semuanya serba sehat, makanan sehat diolah dengan sehat, diproses juga dengan sehat, bagaimana menyimpannya dan lain sebagainya. Nah itu dapat semua gitu. Kita sebagai teknolog pangan ya dapat semua. Emang sih ya, aku juga sering lihat di TikTok gitu ya Pak, di Reels Instagram banyak banget catering diet yang sehatnya. Mereka udah 2 kali makan, 3 kali makan gitu. Betul banget. Dan mahal. Iya, mahal. Ya mahal kan, itu kan berarti kan peluang tuh. Iya, betul banget. Nah, kalau misalkan ngomongin tentang teknik, terus laboratorium, dan juga mungkin metode-metode kurikulum, itu apa ada perbedaan nih antara culinary and nutrition dan food processing and innovation? Kalau untuk kurikulum tentu beda ya. Ada perbedaan seperti yang saya katakan tadi, kita menghidup teknologi pangan itu sama, kemudian ada part of it ya, sekian persen dari itu pasti berbeda karena kita memang mengarahnya ke sesuatu hal yang berbeda. Kalau kurikulum pasti berbeda. Kemudian soal facility ya, kalau soal facility ya tentu beda sih, tentu beda. Fasilitas tentu beda karena pengolahannya kan ya beda ya, sentuhan pengolahannya beda. Makanya kan kita siapkan yang sekarang ini culinary and nutrition lab, culinary lab ya, culinary lab baru banget. Harapannya ini teman-teman nanti udah bisa pakai ya, angkatan 2024 ini kan nanti masuk semester 3 ya. Nah semester 3 itu mulai ada yang pisah ya, lab ini nggak bisa dipakai, jadi teman-teman udah nggak perlu lagi pakai lab TPP ya, lab di bawah itu nggak pakai di sana, tapi langsung nanti kulinernya itu harapannya udah jadi. Nah ini Pak Radix, kan Pak Radix sudah jelasin perbedaannya Pak Radix. Jadi menurut Pak Radix ini kedua bidang antara food innovation and processing dan culinary and nutrition itu penting nggak sih Pak? Dari dunia pangan gitu. Penting nggak? Penting banget. Kalau menurut saya itu penting banget. Karena apa? Karena pangan itu adalah sesuatu yang selalu berubah. Maksudnya dalam artian tidak pernah mati ya. Pangan itu selama ada manusia ya pasti tidak akan pernah mati, selalu ada. Salah satu bidang atau salah satu sektor yang di saat COVID justru meningkat tajam ya, selain industri sanitizer. Itu kayak semua produksi ya, selain industri sanitizer dan masker ya, itu industri pangan ini sesuatu yang justru malah luar biasa. UMKM itu banyak justru yang berkembang pesat, ininya banyak banget ya, orderannya banyak banget sampai kewalahan mereka itu industri pangan. Nah terkait dengan itu tentu nah kita ingin menyajikan pangan untuk konsumen itu dengan standar tentu pasti karena itu akan dimakan oleh manusia juga. Itu kita punya kewajiban moral, untuk mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Itu yang sangat relevan dengan lulusan FTP ya, karena memang dibekali dengan itu semua. Jadi memang lulusan FTP diharapkan sekaligus menjadi penjaga moral atau penjaga integritas bahwa kita memastikan baik mau itu produk kuliner, mau itu produknya industri, bahwa segala sesuatu yang kita ciptakan, yang kita olah gitu harus sampai di konsumen itu dalam kondisi yang baik, dan ketika dimakan oleh konsumen itu harus membawa dampak yang baik. Nah itu KPP-nya sangat relevan di sini. Jadi kita tuh jadi quality controlnya dunia loh kan, beneran banget kan. Jadi nggak cuma jaga makanan kita aja, tapi seluruh dunia. Nah kalau misalkan
kita kalau yang angkatan 23 itu kan masuknya ke food innovation, processing and innovation. Nah, itu kan kita lebih waktu awal-awal kita pikir kayak kita masak-masakan kan. Ternyata enggak juga gitu. Enggak semuanya tentang pengolahan. Nah, tapi kalau misalnya sekarang sudah ada 2 program yang berbeda ini, itu mereka tuh bisa tukeran job nggak sih, Pak? Jadi maksudnya kalau misalkan culinary and nutrition kan biasanya ke perhotelan, catering dan lain-lain. Apakah dia tuh bisa masuk ke dunia industri juga? Begitupun sebaliknya? Ya, tentu bisa ya. Karena memang itu tadi setiap lulusan teknologi pangan itu sebenarnya bisa masuk ke kedua-duanya sih sebenarnya, bisa masuk ke industri ataupun ke yang kuliner gitu. Keilmuannya dibutuhkan di situ. Hanya kan kemudian kita menjawab bahwa harus ada yang lebih ahli di bidang-bidang ini. Jadi kalau ngomong bisa nggak swab gitu, ya bisa aja. Bisa aja. Jadi bisa bertukar gitu ya, bisa bertukar ini. Karena memang secara dasarnya sesuai dengan IFT, sesuai dengan PACTI itu memang kompeten di situ. Gitu. Jadi jangan takut kalau melakukan kuliner aku nggak bisa dong kerja di industri. Jangan salah, di industri itu juga banyak yang kebutuhan untuk benar-benar cooking, formulasi, kemudian menerapkan itu banyak. Jadi justru ada nilai plus ya Pak, dia bisa masak juga kalau di kuliner itu. Bisa juga lagi ke yang prosesnya di industri. Iya Benar. Jadi kalau kerjanya itu luas. Ya, Paradis kan sekarang sudah S3 kan ya Pak. Udah S3, pengalamannya itu sudah sangat lama di dunia tekpak nih. Nah, kalau misalkan para foodies nih bertanya-tanya Pak, apa sih sebenarnya karir yang akan kita tekuni ke depannya? Misalkan kita nggak pengen jadi dosen gitu, kita pengen masuk ke dunia industri atau apa gitu, kita tuh apa sih yang harus ditekun di dunia pekerjaan? Karena kan biasanya kalau masuk kuliah kan pasti juga mempertimbangkan jangka ke depan itu karirnya itu gimana. Nah itu mungkin Pak Radix bisa jelasin ke teman-teman sekalian. Ya, kalau karirnya seperti apa tentunya yang terkait dengan pangan, ya terkait dengan pangan tentunya. Apakah kemudian nggak bisa berkarir di luar pangan? Bisa aja, cuman kan ketika kita ngomong terlalu pangan ya tentunya karir di bidang pangan. Karirnya apa aja sih gitu misalnya ya. Kalau kita lihat industri pangan banyak banget ya. Banyak banget, beneran banyak banget, mulai dari yang gede banget sampai yang kecil-kecil gitu ya, itu juga banyak banget gitu. Jadi kalau soal karir tentu di industri yang gede gitu ya, kalau di industri yang gede gitu ya tentu bagus banget ya. Industri ada jenjangnya banyak gitu. Macam-macam juga sih ada di industri yang lain, mungkin jenjangnya tidak sebanyak yang ini tetapi lengkapnya lumayan. Macam-macam, tergantung kita pilihannya kemana, dan memang karena kita sudah tua ya, kita sudah hampir 40 tahun ya, 39 kalau nggak salah. Itu ya tentu kalau dilihat contoh-contohnya ya banyak sekali ya, contoh-contoh alumni yang menjajaki karir itu kemudian seperti apa begitu, yang setia di industri pangan, atau kemudian yang awalnya di industri pangan kemudian loncat ke wirausaha. Nah itu kan juga banyak, itu kan juga banyak juga gitu. Jadi it depends on your passion and your career, and tergantung dari kemana Tuhan berkaya, gitu kan. Tergantung ya itu juga. Yang penting kan kita siapkan, dan saya yakin sih kalau lulusan teknologi pangan ya siap ya, kalian tuh pasti siap di mana-mana ya. Pasti, karena kita manusia hidup itu semua butuh makan. Iya pasti semua. Justru aku awal kali mau masuk fakultas teknologi pangan tuh karena pangan tuh nggak akan ada habisnya. Sama sih Kak Dio, aku juga pikirannya sama gitu. Apalagi dikombin sama teknologi, itu malah tambah keren lagi, tambah mantap. Ya industrinya udah bergerak dengan sedemikian ini ya, apa namanya, sudah sedemikian pesat gitu. Bahkan sekarang yang ya beberapa retail yang banyak di sepanjang jalan ada banyak itu kan mereka juga punya sendiri tuh. Mereka juga punya sendiri pengolahannya, mereka punya sendiri, dan itu salah satu yang lulusan kita banyak banget terserap di situ, banyak banget.
banyak lah peluangnya lah. Saking baiknya tuh sampai kita nggak inget gitu loh, karena banyak banget Oh. di industri. Iya, aku nggak tahu sih boleh nyebutin nama industrinya apa. Iya, aku juga dari tadi sudah pikir-pikir Pak mau keluar tapi kayak Makanya Jangan. ini boleh nggak ya? Tantangan kalau ini banyak. Nah, Pak Radis mungkin bisa Pak Radis kasih pesan-pesan ke teman-teman foodies sekalian supaya mereka tuh kayak lebih mantap bisa masuk ke teknologi pangan. Apalagi calon-calon maba tahun depan. iya nih Pak. Oke, buat teman-teman Budis, buat kalian yang punya passion tentang pangan, ya, punya passion tentang pangan, punya apa ya namanya keinginan yang terkait dengan pangan, kemudian terkait dengan olahannya, atau kemudian terkait dengan kuliner juga, suka masak dan lain sebagainya, bisa sih masuk ke teknologi pangan ya. Dan kalian juga bisa milih mau ke food processing and innovation atau mau ke culinary and nutrition, karena di sini juga ketika kalian masuk gitu ya, kalian apa namanya akan belajar dari dasar ya, akan mulai dari nol kok gitu. Jadi jangan takut, mulai dari nol akan diajari tentang dasar-dasar pangan itu seperti apa, sampai nantinya kalian semakin paham tentang dasar-dasar pangan untuk kemudian kalian bisa mengembangkannya. Kalian bisa berinovasi, kalian bisa mengembangkan baik itu produk-produk industri ataupun kuliner masak. Keren banget. Kita tepuk tangan dulu Pak. Nah, jadi jangan takut ya Pak buat masuk ke teknologi. Karena kita itu apa ya, jenjang karirnya luas ya kan, banyak. Ya kita nggak cuma masak-masak dong, kita juga ada ilmunya. Benar sih itu, benar-benar itu yang selalu aku katakan, nggak usah takut. Dan selalu saya banggakan juga sih lulusan kita itu nggak susah cari kerja. Banyak banget itu di grup alumni itu lowongan itu, dan mereka udah nyarinya siapa lagi, mereka juga lulusan sini nyarinya yang ada kelasnya. Iya, Gitu. betul. Dengerin tuh teman-teman. Join ke FTP. Betul. Nah, mungkin nih Kak Dio, di episode selanjutnya kita bakal kedatangan yang bakal bisa bantu kita untuk menjawab jenjang karirnya lulusan FTP nih. Nanti jangan lupa Pak Radis juga nonton ya. Oh iya, aku ngomong terus kok. Teman-teman juga jangan lupa nonton juga. Iya, Jangan jangan lupa lupa like, komen, dan share, subscribe. subscribe juga. Dan teman-teman gak kerasa nih, kita sudah berada di ujung acara dari Foodcast ya. Gimana nih Kak Dio, seru nggak ngobrol-ngobrol sama Pak Radis? Wah, seru banget. Apalagi kan aku nih di Ormawa sering ketemu Pak Radis. Iya, sering. Wah, Kita Radis, Pak Radis. sering ketemu sama Pak Radis. Pak Radis dan Pak Radis. Terus apalagi Pak Radis mau jelasin tentang food processing and innovation dan culinary Iya innovation. benar. Kalau Pak Radis sendiri seru nggak ngobrol sama saya sama Dio? Seru dong, ini keren ya mahasiswaku ya. Ternyata keren juga gitu. Kalau di kelas kan nggak kelihatan. Iya, Ya. betul. Kalau di kelas kan pendiam ya gitu, senyum-senyum gitu. Ternyata pantas juga jadi presenter acara-acara kayak gini. Keren banget. Gitu kan, kalau itu. Kalau gitu saya dan segenap panitia mengucapkan terima kasih yang sangat banyak ke Pak Radis karena sudah mau meluangkan waktunya nih Kak Dio. Ya. Terus semoga Pak Radis selalu diberi kesehatan selalu. Amin. Selalu mendampingi kita selalu. Amin, thank you, terima kasih banyak. Iya. Teman-teman foodies, kita berdua, saya Debbie, Dan saya Dio. kita pamit undur diri dulu, tapi kalau nggak pantun bukan FTP. Kasih Tahu pantun nggak jadi. Pantun nih. Kalian yang ada di sini jangan lupa bilang cakep ya. Oke. Masak rendang pakai kayu. Cakep. Sambal terasi pedas penggoda. Cakep. Terima kasih para foodies kece selalu. Sampai jumpa di episode Selanjutnya. selanjutnya. Bye bye.